AST 2447 3 tahun berlalu, 3 tahun perubahan. Tante Lingyan pergi dan melankolis merayapi King Sui. Ada kebahagiaan yang bercampur dalam kekhawatirannya. Dia tidak mengharapkan hal-hal berubah dengan cara ini, untuk hubungan mereka berkembang begitu cepat dalam waktu yang singkat. Mereka tumbuh jauh lebih dekat, dan sementara mereka masih bukan suami dan istri, mereka berbeda dari sebelumnya. Manusia memang aneh, terutama Tante Lingyan. Langkah yang mereka ambil sebelumnya bukan hanya sebuah lompatan tapi sebuah penerimaan. Itu cukup baik sehingga dia bisa mengingat King Sui sebagai pribadi. Dia mempercayai King Sui. Dalam langkah itu, ada rasa bersalah, rasa kompensasi dan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Istana surgawi telah pergi, dan gerbang iblis akan segera pergi. King Sui tidak tahu berapa lama lagi dia akan tinggal di sana. King Sui merasakan kekuatannya sendiri. Kultivasi ganda yang baru saja mereka lalui meningkatkan kekuatannya secara signifikan, itu membuatnya lebih dari puas. Waktu berlalu. Dengan sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Dalam 3 tahun itu, King Sui memegang pijakan yang kokoh di kota Kaisar 9 bintang. Tidak hanya itu, kekuatan Imperial Cuisine Hall di Nine Stars Emperor City juga bisa dianggap kolosal. Ling Chen dan Nuolan menikah dan melahirkan seorang putra 3 bulan yang lalu. Lao Husan menjadi murid King Sui, setidaknya di mata publik. Setelah 3 tahun, Lao Husan menjadi penanggung jawab Balai Masakan Kekaisaran dan belajar banyak pada waktu itu mulai dari kultivasi hingga keterampilan medis. Penting untuk memiliki guru yang terkenal, dan King Sui mengambil peran itu. Selain itu, Lao Husan memiliki fisik yang unik, yang menjadi salah satu alasan mengapa King Sui menerimanya. Keterampilan medis yang diberikan King Sui kepada Lao Husan sederhana, seperti Meridian Knocking Soul Pulling dan Five Elements Divine Needle. Waktu yang tersisa digunakan untuk berlatih bentuk beruang dari teknik mimikri 9 hewan. Meridian Knocking Soul Pulling akan memungkinkan dia mendiagnosis penyakitnya dan Five Elements Divine Needle dapat membantunya mengobati banyak penyakit kompleks. King Sui mengerti pepatah menggigit lebih dari yang bisa dikunyah dan tidak membiarkan Lao Husan belajar terlalu banyak. Aula Masakan Kekaisaran memiliki beberapa dokter sehingga Lao Husan tidak perlu ikut campur untuk kasus-kasus biasa. Selain itu, kultivasi King Sui dan orang-orang di sekitarnya juga meningkat dengan cepat selama bertahun-tahun. King Sui sekarang berada di alam dewa pemeliharaan tingkat 3. Selama 3 tahun, kemajuan ini sebenarnya sangat cepat, tetapi King Sui memiliki alam valet jade immortal, jadi tidak bisa dianggap seperti itu. Selain itu, untuk menerobos ke level 3 dari level 1 relatif paling mudah. Level 3 Nurture God Realm memungkinkan kekuatan King Sui meningkat secara drastis. Kekuatan King Sui mencapai 6 triliun Dao, dan 60 triliun Dao pertahanan. Pagoda pertahanan harta karun nasib surgawi meningkatkannya sekitar 20%, jadi dia mencapai 72 triliun Dao. Pagoda harta karun nasib surgawi dari kekerasan dan pagoda harta karun nasib surgawi pari menambahkan 6 triliun Dao lebih banyak perlawanan. King Sui berakhir dengan 78 triliun Dao pertahanan. Senjata surgawi King Sui, pedang terbang, juga dapat mengurangi kerusakan sebesar 5,6 miliar Dao, yang berkontribusi pada pertahanannya, meningkatkannya menjadi sedikit di atas 78 triliun Dao. Selain itu, atribut Battle God Halo dan formasi, area dominans serta teknik pertempuran memungkinkan King Sui menembus level 150 triliun Dao. Di antara itu, ada juga kultivasi dengan Tante Lingyan yang membantu meningkatkannya banyak. Pedang terbang senjata surgawi tidak mengalami banyak perubahan dalam 3 tahun. Itu meningkat 1 tingkat, mencapai tingkat 28. Yang lain memiliki kemajuan kualitas juga, dari akumulasi masa lalu, dan akhirnya berhasil menerobos. Hao Tian, Shen Huang, Dewa Pertempuran Pembantaian semuanya memasuki alam Dewa Pemeliharaan. Dewa Pertempuran Pembantaian dan Shen Huang bahkan telah mencapai alam Dewa Pemeliharaan tingkat 2. King Sui memiliki alam valet jade immortal, tetapi yang lain memiliki harta mereka sendiri untuk pelatihan. Selain itu, kecepatan King Sui jauh lebih lambat dari yang lain. Adapun kesengsaraan, King Sui memiliki pil penghindaran kesengsaraan. Hal seperti itu sangat berguna. Tanpa itu, King Sui berspekulasi bahwa lebih dari setengah dari mereka akan mati saat mencoba memasuki alam dewa pemeliharaan. Dengan itu, mereka semua bisa melewatinya dengan lancar. Kemampuan King Sui sekarang masih bagus. Bei Huangfan masih tetap berada di alam gua tetapi telah membuka gua ke-10-nya. Tidak akan lama sebelum dia masuk ke alam dewa pemeliharaan. Di alam dewa pemeliharaan tingkat 3, gua King Sui bahkan lebih kuat, terutama gua ke-10 yang memiliki kekuatan 6 kali lipat. Kekuatan yang lain juga meningkat 1,5 kali.
Ini hanya alam dewa pemeliharaan tingkat 3. Ini memungkinkan kekuatan beruang emas primordial King Sui untuk mencapai peningkatan kekuatan yang mengerikan. Seiring dengan waktu yang harus dilatihnya, beruang emas primordial telah mencapai tahap kesempurnaan agung, itu tidak jauh berbeda dari beruang emas primordial asli sekarang dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Selain itu, King Sui telah memurnikan beberapa pil penguat darah, memungkinkan gajah naga primordial, binatang pembunuh naga, dan darah laba-laba naga berubah secara drastis. Garis keturunan mereka telah mencapai 40% dalam kemurnian ke atas. Gajah naga purba miliknya adalah yang tertinggi, di atas 70%. Gajah naga purba, 75% garis keturunan primordial, kekuatan 45 triliun dao. Garis keturunan primordial adalah asal mula kekuatan gajah naga primordial. Itu mengurangi kerusakan pada tubuhnya hingga 30%, meningkatkan 30% dari serangannya sendiri sambil meniadakan 40% dari efek buruk apapun pada tubuhnya. Ada peningkatan 40% dalam resistensi, dan 4 kali pemulihan pada kelelahan dan cedera tubuhnya. Selain itu, peningkatannya adalah 40% pada pertahanan dan ketangguhan dan 75% pada kecepatan dan penghindaran. Garis keturunan primordial memiliki kemungkinan tertentu untuk menerobos sebelum dapat meningkatkan kemampuannya. Mighty Dragon Elephant Stomp Grand Perfection Stage, serangan agresif ke tanah memiliki kemungkinan tertentu dalam menyebabkan vertigo, menyebabkan mati rasa pada targetnya dan mereka tidak akan bisa bergerak. Penghindaran berlian seketika, mampu melakukan lompatan dalam jarak 5 km dalam sekejap. Serangan gajah naga ganas, menyerang satu target dalam sekejap. Peningkatan serangan, peningkatan penetrasi dan serangan melalui baju besi, peningkatan tingkat kritis, dan kemungkinan kecil dalam melewati pertahanan. Api primordial di bawah kaki naga gajah akan membawa sekitar 30% kemungkinan menembus baju besi, meningkatkan kecepatannya di udara pada saat yang bersamaan. Tubuh primordial, dapat menyerang semua jenis keberadaan, meningkatkan ketahanan tubuhnya pada saat yang sama. Laba-laba naga iblis berkepala 9, 55% garis keturunan primordial, dengan kekuatan sekitar 30 triliun dao. Garis keturunan primordial adalah asal mula kekuatan laba-laba naga iblis berkepala 9. Itu mengurangi kerusakan pada tubuhnya sebesar 45%, meniadakan 55% dari efek buruk apapun pada tubuhnya. Ada peningkatan 55% dalam resistensi dan pemulihan 3 kali lipat pada kelelahan dan cedera tubuhnya. Selain itu, peningkatannya adalah 55% pada pertahanan dan ketangguhan dan 75% pada kecepatan dan penghindaran. Garis keturunan primordial memiliki kemungkinan tertentu untuk menerobos sebelum dapat meningkatkan kemampuannya. Keterikatan web racun, jaring laba-laba naga berkepala 9 akan menghasilkan racun korosif, lengket, dan belitan yang kuat dengan serangannya dan mengurangi kecepatan target sementara mereka tidak dapat memutarnya. Tentakel sutra racun, laba-laba naga berkepala 9 bisa menyerang dari jauh dengan sutra beracun dan membungkus korbannya. Kecepatannya sangat cepat dengan peningkatan racun dan lengket di sutra. Mengurangi lebih banyak kecepatan sementara target tidak dapat memutarnya. Spider Silk Skynet, teknik pasif tanpa kelelahan. Kecepatannya berlipat ganda dan itu akan dapat membentuk jaring besar di sekitarnya dalam sekejap. Apapun di dalamnya akan berkurang kecepatannya. Ketajaman 8 kaki laba-laba naga berkepala 9 tidak tertandingi, selain memiliki racun yang sangat kuat dan efek menusuk. Perisai pantang menyerah, pertahanan laba-laba naga berkepala 9 sangat kuat. Generasi tubuh yang rusak dapat diregenerasi, membutuhkan waktu maksimal 100 hari. Ini bisa dipersingkat dengan peningkatan darah dan kemampuan primordial. Benang laba-laba surgawi, memungkinkan kelengketan dan ketangguhan laba-laba naga berkepala 9 meningkat secara signifikan. Sebuah kemampuan pasif. Naga pembunuh binatang, 45% garis keturunan primordial. Tidak banyak perubahan. Kekuatannya berlipat ganda terutama dalam kecepatannya. The Dragon Slaying Beast adalah binatang tipe pembunuh. Keberadaannya untuk tujuan pembantaian dan juga dikenal sebagai binatang pembantaian. Kemampuan ini tanpa bantuan Heaven Sucking Drum dan Spirit Gathering Lamp, serta bantuan King Sui. Oleh karena itu, dengan terobosan King Sui, binatang iblisnya akan tumbuh lebih hebat lagi. The Heaven Sucking Drum, Spirit Gathering Lamp, bersama dengan Battle God Halo King Sui, formasi dan kemampuan Gua Nurture God Realm akan memungkinkan Primordial Dragon Elephant dan kekuatan laba-laba naga setara dengan King Sui. AST 2448 Lautan Kematian, Ikan Besar, Kapal Hantu Kematian. Hari ini adalah hari di mana King Sui dan perusahaannya akan meninggalkan kota Kaisar Bintang 9 dan domain Bintang 9.
Menguasai. Lao Husan enggan melihat King Sui pergi. Kamu adalah muridku. Anda akan cukup untuk mengawasi hal-hal di sini. Selanjutnya, tujuan Imperial Cuisine Hall adalah untuk menyelamatkan orang. Ingatlah untuk tidak melibatkan diri Anda dalam perselisihan. Dari fitur Anda memiliki keberuntungan besar. Ingat apa yang aku katakan padamu. King Sui tersenyum sambil menepuk bahu Lao Husan. Aula masakan kekaisaran adalah keberadaan penting di kota Kaisar 9 Bintang pada saat itu. Selain itu, Sekte Tombak Perkasa 9 Benua dan Klan Ling adalah pendukung terbesar King Sui, termasuk yang terkuat di kota Kaisar 9 Bintang. Tidak termasuk tuan kota yang misterius, mereka akan menjadi yang terkuat. King Sui telah menunggu mereka untuk menerobos dan sudah waktunya. Dengan peningkatan kekuatannya sendiri, dia telah memutuskan untuk pergi dan menuju domain 9 bulan. Tanpa disadari, mereka telah tinggal di domain 9 Bintang selama beberapa tahun. Tuan, murid Anda telah mengingat kata-kata Anda, kata Lao Husan. Selain sekutunya, ada juga pasukan lainnya di kota Kaisar Bintang 9. Dalam 3 tahun, King Sui telah melakukan beberapa bantuan untuk mereka. Mereka tidak akan berani memprovokasi King Sui, yang memiliki keterampilan medis ajaib dan hidangan obat. Baiklah, aku akan kembali ketika aku punya waktu. Jaraknya tidak begitu jauh. King Sui tersenyum, memberi isyarat agar yang lain naik ke binatang iblis itu. Selama skenario seperti itu, King Sui tidak banyak bicara. Semakin lama berlarut-larut, semakin tidak nyaman. Dalam 3 tahun, dia menjadi sangat akrab dengan tempat itu. Itu tidak mengakar, tapi dia bisa dianggap telah menumbuhkan akarnya. Domain 9 Bintang tidak jauh dari domain 9 bulan, dan tidak ada batasan. Namun, ada lautan kematian di antara mereka. Itu adalah batas alami antara domain 9 Bintang dan domain 9 bulan. Laut kematian. Lautnya tak terbatas, dan air lautnya jernih. Ada tanaman dan makhluk laut berenang di dalamnya, dan banyak burung terbang di atasnya. Sepintas, mereka disambut oleh pemandangan yang berkembang. Aneh rasanya menghubungkannya dengan lautan kematian. Jadi, ini laut kematian. Bei Huang Fan menyaksikan domain laut. Saya tidak dapat menemukan sesuatu yang berbahaya. Tang Si tersenyum. Laut kematian tidak berbahaya di tepinya, tetapi akan sangat berbahaya begitu Anda tiba di ujung yang dalam sekitar puluhan ribu mil. Ada pulau dan makhluk yang menakutkan baik di udara maupun di bawah air. Untuk melewati laut kematian, Anda membutuhkan kemampuan. Dikabarkan bahwa bahaya di sini tidak ada bandingannya dengan yang lain. Petik 2. Lalu menurutmu apakah kita akan melewati ini dengan lancar? Beast King Battle God menyaksikan cakrawala domain laut. Sebenarnya, tidak ada yang akan memiliki kepercayaan 100% untuk melewati ini. Namun, siapapun yang telah mencapai alam gua puncak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Akan lebih baik jika ada lebih banyak orang. Nuolan tertawa. Nuolan menikah tetapi tidak tinggal di kota Kaisar Bintang 9. Tidak hanya itu, Ling Chen juga pernah bergabung dengan King Sui dan kelompoknya. Ling Chen masih setia dalam hubungan mereka, tidak mau berpisah dengan Nuolan. Mari kita beristirahat di sini hari ini. Kita akan memulai perjalanan kita besok. King Sui tersenyum. Yang lain setuju dengan senyum juga. King Sui adalah tulang punggung mereka. Lupakan laut kematian, jika King Sui ada di sana untuk memimpin mereka, mereka tidak akan takut pergi kemanapun. King Sui tidak meneliti laut kematian. Tidak perlu melakukannya. Dengan kekuatan mereka, tidak akan ada masalah melintasi tempat ini. Mereka tidak perlu takut bahkan jika mereka bertemu dengan binatang buas kuno yang tangguh. Dia percaya diri dalam bertarung dan tidak berpikir akan ada masalah melarikan diri juga. Semuanya tenang dan tenang dalam semalam. Tidak ada yang terjadi selain suara ombak yang merambat dari jauh seperti lagu pengantar tidur. Tidak ada kesedihan atau kebahagiaan. Semuanya seperti melodi yang tenang. King Sui bangun pagi-pagi dan berdiri di tepi pantai, menikmati suara yang tak terlukiskan itu. Untuk sementara, dia berdiri di sana, linglung. Matahari terbit dari timur, menuangkan sinar keemasan di sekelilingnya, mewarnai lautan kematian dalam pancarannya. Hanya dalam beberapa saat, itu dipenuhi dengan kehidupan. Laut kematian. Ini tidak seperti laut kematian yang mereka temui sebelumnya. King Sui telah bertemu beberapa laut kematian dan di masa lalu, laut mati tidak memiliki makhluk hidup. Namun di sini, mereka berisi banyak makhluk menakutkan. Sekelompok orang menunggangi monster iblis saat mereka melintasi laut kematian. Tidak lama kemudian, King Sui mulai menggunakan 9 langkah benua. Ada beberapa pulau kecil di sepanjang laut kematian. Namun, King Sui dan perusahaannya memutuskan untuk tidak beristirahat selama perjalanan.
Seseorang biasanya tidak akan beristirahat jika mereka tidak menjadi lelah saat bergegas. Ini adalah pertama kalinya mereka bergegas dengan cara ini dalam perjalanan, karena mereka tidak ingin tinggal di laut kematian lebih lama dari yang diperlukan. Dalam sekejap mata, seminggu berlalu. King Sui, perusahaan orang dan binatang iblisnya memiliki aura yang kuat dan tidak mengalami masalah selama waktu itu. Sebagian besar binatang iblis yang lewat akan menghindari mereka. Ini adalah naluri mereka dan hukum kelangsungan hidup mereka. Ledakan, mengaum. Tiba-tiba, gelombang besar yang menakutkan jatuh, menimbulkan geraman binatang buas yang menggema, menyerbu ke arah King Sui dan yang lainnya. Pada saat itu, King Sui merasakan gelombang aura yang membatu tetapi tidak bereaksi tepat waktu sebelum itu terjadi. Itu terlalu cepat. King Sui melihat binatang iblis besar melebarkan mulutnya saat meluncurkan dirinya ke King Sui dan yang lainnya. Apa mulut besar? King Sui dan yang lainnya berada di atas binatang iblis yang sangat besar, setidaknya panjangnya 100 meter, tetapi mulutnya bisa menelan mereka utuh. Itu hanya mulutnya. Dia tidak bisa membayangkan seberapa besar binatang di bawah ini. Penglihatan King Sui dianggap baik dan dapat mengatakan bahwa binatang iblis yang sangat besar ini adalah seekor ikan. Itu tampak seperti belut yang sangat besar. Itu terlalu besar, sampai-sampai menakutkan. Tangan penangkap naga. Posisi dorong gunung. King Sui tidak berani ceroboh, menyerangnya dengan tangan penangkap naga sekaligus. Tangan penangkap naga akan mampu melumpuhkan gerakan dan kemajuannya yang terburu-buru. Itu juga bisa membuat ikan pingsan tetapi panjang efeknya tidak jelas. Untuk ikan sebesar itu, memukaunya dalam sekejap mata sudah cukup bagus. Ledakan. Itu tertegun untuk saat itu. Ikan besar itu tanpa henti menyerbu ke arah King Sui, dan itu secepat sebelumnya. Tubuhnya yang besar memiliki semacam kekuatan penghancur. Namun pada saat itu, posisi dorong gunung King Sui diaktifkan, bertabrakan dengan ikan besar itu. Kekuatannya menghalangi ikan. Pada saat yang sama, King Sui dan perusahaan mereka dengan cepat melarikan diri saat mengendarai binatang iblis itu. Semua orang di atas binatang iblis itu terkejut. Makhluk itu adalah kekuatan membatu yang harus diperhitungkan. Apa itu tadi? Ikan yang begitu besar. Seekor ikan bisa begitu menakutkan. Hao Tian menghela nafas. Tidak ada kekurangan hal-hal aneh di alam. Bukan hanya ikan besar seperti ini yang menakutkan, ada sesuatu yang disebut Seven Mystic Fish yang panjangnya sekitar 1 meter, tetapi jauh lebih menakutkan daripada ikan besar sebelumnya. Ling Chen juga terkejut. Dengan hanya sedikit kecerobohan, mereka akan mati. Bahaya menyelimuti laut kematian. Kecerobohan bisa merenggut nyawa Anda. Apa itu? Diamond Battle God berseru tiba-tiba. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke cakrawala dan tersentak kaget. Di kejauhan, ada sebuah kapal hitam besar, dihiasi dengan potret tengkorak seputih salju. Kapal hantu kematian. Bibir Ling Chen bergetar saat dia menyebut nama itu. AST 2449 roh tulang putih yang kuat. Merombak tubuh fisik. Kapal hantu kematian. Apa itu? King Sui bertanya, bingung. Dia melihat ekspresi Ling Chen. Itu jelas bukan hal yang biasa, mengingat hal itu bisa menyebabkan keberadaan seperti Ling Chen menjadi pucat. Dilihat dari namanya, itu adalah sesuatu yang menakutkan. Kapal hantu kematian adalah barang simbolis ke laut kematian. Atau lebih tepatnya, bisa dikatakan bahwa alasan laut kematian diberi nama adalah karena kapal hantu kematian ini. Orang yang bertemu dengan kapal hantu kematian pada dasarnya memiliki tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Ling Chen adalah seorang kultivator yang kuat dan dengan cepat menenangkan dirinya. Bagaimanapun, bahkan jika itu berbahaya, itu akan menyebabkan seseorang dipenuhi dengan semangat heroik. Semakin berbahaya sesuatu, semakin banyak orang ingin menjelajah ke dalamnya. Oh, apakah benda itu sangat jahat? King Sui juga mulai merasa ingin tahu tentang hal itu. Ling Chen mengangguk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dikatakan bahwa itu berasal dari zaman kuno dan merupakan legenda nyata. Namun, tidak ada yang menyebutkan bertemu sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa itu karena siapapun yang pernah bertemu dengan kapal hantu kematian telah meninggal. Untuk berpikir bahwa kami berhasil memenuhinya, saya tidak tahu apakah kami harus menganggap diri kami beruntung atau tidak beruntung. Sangat sulit untuk mengatakannya. Keberuntungan dan kemalangan datang bersamaan. Kapal hantu kematian ini mungkin memiliki banyak artefak dan harta suci di atasnya. King Sui tidak terlalu takut. Tetap saja, dia tetap waspada dan bahkan menggunakan teknik penglihatan surgawinya untuk melihat ke arah kapal hantu kematian yang datang dari jauh. Sekilas, ekspresi King Sui tampak aneh. Teknik penglihatan surgawinya tidak bisa melihat interior dan dia hanya bisa melihat kabut hitam di dalamnya.
Dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Saat kapal hantu kematian semakin dekat, King Sui dan yang lainnya merasa bahwa tekanannya semakin berat. Ini adalah tekanan yang mematikan, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan bernapas. Saat ini, semua orang merasa bahwa apa yang dikatakan Ling Chen sebelumnya adalah benar. Daripada pasif, mereka mungkin juga proaktif dalam menyerang. King Sui bisa melihat kapal hantu kematian dengan jelas sekarang, terutama tulang putih salju yang menusuk mata di atasnya. Gambar tulang itu sangat elegan, memberikan perasaan bahwa itu menakutkan sekaligus indah. King Sui melakukan pukulan dari jauh, dan ini membuatnya merasa lebih khawatir. Serangan itu seolah-olah tenggelam di lautan, tidak menimbulkan gelombang sama sekali. Lingkungan sekitar begitu sunyi sehingga sepertinya mungkin untuk mendengar jatuhnya pin. Itu, selain kapal hantu kematian jahat yang besar, membuat kulit kepala semua orang mati rasa. King Sui tiba-tiba merasa bahwa energi rohnya sedang ditarik. Wajahnya berubah saat dia melihat sekeliling. Semua orang di sekitarnya juga linglung. Ini adalah kondisi di mana roh mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Gemuruh. Suara terang yang seperti suara Buddha bergemuruh dan semua orang terbangun. Mereka dilanda ketakutan. Sebelumnya, mereka telah mengalami ilusi. Ilusi yang sangat indah. Itu adalah pengalaman yang paling mereka dambakan dan paling indah, membuat seseorang tidak mau bangun. Semuanya menjadi merah padam, dan kemudian merasakan teror setelah memikirkannya. King Sui dengan cepat mengedarkan semua keahliannya, termasuk dominasi area. Sebuah lingkaran cahaya putih mengelilingi mereka. King Sui kemudian menyerang sekali lagi, kali ini, dia menampilkan seni pamungkas Buddha, segel berlian Buddha. Segel berlian Buddha bisa melakukan serangan selain menambahkan miliknya, juga pertahanan orang lain. Serangan akan berada pada tingkat kekuatan King Sui dan akan digabungkan dengan kekuatan Buddhisme. King Sui merasa bahwa kapal hantu kematian sangat menakutkan dan jahat, oleh karena itu dominasi area dan seni pamungkas Buddha seharusnya sangat efektif. Ledakan. Saat itu, suara gemuruh yang keras terdengar. Seorang wanita berjalan keluar dari kapal hantu kematian. Wanita itu tidak mengeluarkan aura apapun. Dia mengenakan pakaian hitam pekat dan memakai topi bambu. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh gaun hitam. King Sui tidak bisa melihat wajahnya dengan teknik penglihatan surgawinya. Dia hanya bisa melihat sosoknya yang hebat dan tidak ada yang lain. Tangannya jatuh di kedua sisi tubuhnya saat dia berdiri di geladak di haluan kapal. Dia tidak mengeluarkan aura atau vitalitas hidup. King Sui terguncang oleh ini. Teknik penglihatan surgawinya terkadang memungkinkan dia untuk melihat bahwa itu adalah struktur kerangka seputih salju. Roh tulang putih. Penggarap hantu ada di dunia ini. Misalnya, seseorang dapat menyalurkan sens spiritual ke dalam kerangka. Mereka juga dianggap penggarap yin. Meskipun mereka disebut sebagai hantu, mereka hanyalah perpanjangan dari kehidupan. Orang itu masih sama seperti sebelumnya, tetapi hanya mengambil bentuk yang berbeda. Oleh karena itu, bahkan ketika mereka melihat keberadaan yang seperti orang mati, itu tidak akan mengejutkan mereka. King Sui menekan ke depan sedikit, menangkupkan tinjunya saat dia berkata kepada wanita itu, "Senior, kami hanya lewat dan tidak berniat menyinggungmu. Tolong tunjukkan belas kasihan." Wanita berpakaian hitam itu berdiri di geladak, tidak bergerak. Tidak ada yang tahu apakah dia sedang melihat kelompok King Sui atau tidak, tetapi kapal hantu kematian secara bertahap berhenti. Aku telah dikutuk dan hanya bisa hanyut di sepanjang laut kematian. Begitu seseorang melewati laut kematian dengan sukses di hadapanku, aku akan dihukum dengan 10.000 anak panah yang ditembakkan ke jantungku. Suara dingin dan sedikit memikat terdengar. King Sui mengerutkan kening, tidak bisa memikirkan apa yang harus dikatakan. Apakah kamu berencana menerobos masuk? Suara wanita terdengar. Senior, kami tidak ingin menyinggung Anda, tetapi kami juga tidak ingin mati. King Sui sedang memikirkan cara untuk menghindari kesengsaraan ini. Di laut kematian, saya dapat dengan cepat muncul di mana saja. Kecuali Anda dapat meninggalkan laut kematian dalam waktu singkat, ini akan menjadi akhir dari Anda. Suara wanita terdengar sekali lagi. Kamu salah jika kamu berpikir bahwa kita tidak bisa pergi. Aku memiliki harta ajaib yang dapat membantu kita pergi. Tapi senior, mengapa kamu harus mempersulit kami? Melakukan lebih banyak dosa pembunuhan tidak akan membawa kebaikan bagimu, kata King Sui. Tapi aku juga tidak punya jalan keluar lain. Aku tidak tahu sudah berapa tahun sejak aku hanyut di laut kematian. Aku terluka karena mendarat di keadaan ini, tidak bisa mati atau hidup. Suara wanita itu dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Aku merasa senior seharusnya masih hidup, kata King Sui dengan serius. Meskipun tubuhku mati, jiwaku masih hidup. Ini hanya penderitaan besar bagiku. Saat ini,
Aku tidak meminta apapun selain kematian. Apakah kamu dapat mengabulkan permintaanku? Wanita itu memandang King Sui. King Sui mengerutkan kening saat dia menatapnya. Sangat lama kemudian, dia berbicara perlahan, jika kamu tidak melawan, aku bisa membunuhmu. Tetapi jika kamu ingin hidup, itu juga baik-baik saja. Aku dapat membantumu merombak tubuh fisik. Wanita itu tercengang. Ini benar-benar kejutan. Dia menatap King Sui untuk waktu yang sangat lama. Apakah kamu yakin dapat melakukan ini untukku? Dia hanya kerangka kelas dewa tanpa tubuh fisik. Dia telah disegel ke kapal hantu kematian ini. Aku yakin, tapi mungkin sedikit menyakitkan. Kamu harus tahu pil obat yang bisa menghidupkan kembali seseorang dan menumbuhkan daging baru di tulang mereka, kata King Sui. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Pil obat itu tidak efektif melawanku. Anak muda, kamu sangat baik. Bagaimana jika aku menambahkan musim semi kehidupan? King Sui tersenyum dan bertanya. Wanita berpakaian hitam itu sedikit menggigil. Sosoknya yang kurus sebenarnya hanya satu set tulang, tetapi King Sui adalah satu-satunya yang benar-benar bisa melihatnya melalui teknik penglihatan surgawinya. Bagi yang lain, dia adalah wanita yang memikat dengan sosok yang hebat. Ambil ini. King Sui melemparkan pil obat yang dibuat dari mata air kehidupan, bunga kehidupan, dan bahan-bahan lainnya. Dengan tracer basin dan hal-hal lain, efek dari pil obat itu jauh lebih baik. Wanita itu menangkapnya, memandangnya lama sebelum dia melihat ke King Sui. Apakah kamu tidak takut aku bisa membunuhmu setelah tubuhku direnovasi? Sudah kubilang, aku bisa melarikan diri jika aku mau. Hanya saja bahkan setelah aku melarikan diri, aku masih akan datang lagi dan itu merepotkan. Apalagi, kamu tidak bisa meninggalkan kapal ini. King Sui menjawab. Setelah saya mendapatkan tubuh fisik yang direnovasi, saya dapat memecahkan segel ini dalam waktu 3 tahun. Kata wanita itu perlahan. Kalau begitu bisakah senior membiarkan kita pergi sekarang? King Sui bertanya. Aku bisa mengirim kalian langsung ke perbatasan domain 9 bulan. Wanita itu menjawab. AST 2450 domain 9 bulan, Wenren Wugu. Aku bisa mengirim kalian langsung ke perbatasan domain 9 bulan. Wanita itu menjawab. Kalau begitu kita harus berterima kasih kepada senior. Namun, kamu harus menahan penderitaan 10.000 anak panah yang menembus hatimu jika kamu melakukannya. Rasa sakit ini bukan apa-apa. Aku sudah mengalaminya berkali-kali. King Sui tertegun dan tidak bertanya lebih jauh. Mereka berada di langit di atas kapal hantu kematian dan ki hitam samar berputar-putar di sekitar mereka. King Sui tidak takut bahwa wanita itu akan melakukan trik apapun karena dia tidak perlu mengalami masalah seperti itu. Kemudian, dengan sedikit kekaburan, semua orang muncul di tempat lain. Mereka masih berada di luar, di laut kematian, dan tidak ada pemandangan pantai. Aku hanya bisa mengirimmu sampai di sini. Pergilah ke utara dan dalam 3 hari, kamu akan bisa memasuki domain 9 bulan, kata wanita itu kepada King Sui. Senior, terima kasih atas masalahnya. Tubuhmu akan segera direnovasi, tetapi kamu masih perlu menghabiskan beberapa tahun di kapal ini. Aku akan memberikan ini sebagai hadiah untukmu. Mungkin berguna untukmu. King Sui memberikan sachet sutra interspatial padanya. Ada makanan, anggur, pil obat, buah-buahan, dan hal-hal lain di dalamnya. Wanita itu tidak menolak dan mengucapkan terima kasih sebelum menghilang dengan kapal hantu kematian. Setelah melihat hilangnya kapal hantu kematian, semua orang menghela nafas lega. Mereka telah menghindari tempat yang paling berbahaya dan sekarang menuju ke utara. Domain 9 bulan. Ada 9 bulan seukuran kepala seseorang di langit, bersinar terang. Itu adalah domain 9 bulan dan terlepas dari apakah itu siang atau malam, 9 bulan akan berada di langit. Jika pemandangan ini terlihat kembali di kehidupan King Sui sebelumnya, itu akan sangat mencengangkan. Orang-orang bahkan mungkin menganggapnya menakutkan. Namun, itu dipandang sebagai hal yang paling alami di sini. Udara sangat segar, penuh dengan ki spiritual yang meresap langsung ke dalam hati orang-orang. Ada rasa kepuasan yang tak terlukiskan dan semua orang dalam suasana hati yang sangat baik. Setelah melintasi wilayah lautan, mereka tiba di sebuah kota, menemukan restoran untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Kota selatan yang hebat. Itu adalah nama yang tidak dimurnikan. Itu adalah ujung paling selatan dari domain 9 bulan, sebuah wilayah yang disebut dinasti Grenchang. Dinasti Grenchang adalah salah satu pengaruh yang tak terhitung jumlahnya di domain 9 bulan. Itu bahkan tidak dianggap sebagai kekaisaran oleh penduduk setempat, tetapi hanya sebuah dinasti kecil yang merupakan anak perusahaan dari kekaisaran Grentang.
Kelompok itu muncul di Great South City. Dengan begitu sedikit dari mereka di sekitar, mereka berhasil menghindari keributan. Setelah tiba, hati King Sui sangat tenang. Dia tidak memiliki masalah mendesak saat ini, tetapi bergerak di sekitar kota seperti ini tidak menguntungkan bagi kultivasi semua orang. King Sui tiba-tiba melihat ke kejauhan dan melihat sosok yang dikenalnya. Sosok itu memasuki toko senjata. Tampaknya itu adalah toko pandai besi. Pergi dan cari Manor di sekitarnya. Aku akan pergi dan bergabung dengan kalian sebentar lagi. Baiklah. King Sui meraih tangan kedua wanita itu, saya pikir saya baru saja melihat wajah yang saya kenal. Saya akan pergi dan melihatnya. Silahkan. Kita cari tempat tinggal dulu. Hati-hati. Ya, aku tahu. King Sui meraih tangan mereka untuk sementara waktu sebelum dia menuju ke toko pandai besi. Toko pandai besi Chengnan. Bisa jadi ada banyak tempat berisiko di sekitar Great South City, mengingat banyak toko pandai besi dan toko obat. Mungkin ada banyak orang yang membutuhkan senjata atau terluka. King Sui berjalan ke toko pandai besi Chengnan. Itu tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. King Sui melihat sekilas dan tampaknya tidak banyak barang bagus di sekitarnya. Namun, itu cukup untuk penggunaan pembudidaya biasa. Olah senjata memiliki segala macam senjata yang ditata, dengan tidak kurang dari 1000 buah. Banyak senjata ditempatkan di deretan rak senjata. Ding-ding. Suara pandai besi yang berat terdengar dari dalam. King Sui melihat sekeliling dan tidak menemukan sosok yang dia lihat sebelumnya. Dia sangat yakin bahwa orang itu masih ada dan karena itu dia tidak merasa cemas sama sekali. Dia melihat sekeliling pada senjata di sini sambil memperhatikan sekitarnya. Ada cukup banyak orang yang hadir, tetapi kebanyakan dari mereka pergi setelah melihat sekilas. Namun, ada juga beberapa orang yang membeli beberapa senjata. Sebagian besar penjualan adalah untuk pedang, dan palu. Yang menerima pembayaran adalah seorang anak laki-laki. Dia sangat gesit dan pandai mengatakan hal-hal yang terdengar menyenangkan. Tuan, item mana yang Anda sukai? Anak itu tersenyum dan berjalan ke King Sui. Dia memperhatikan bahwa King Sui telah berada di sana cukup lama. Selain senjata ini, apakah kamu memiliki senjata lain yang lebih baik? King Sui tersenyum dan bertanya. Anak itu tertegun sejenak saat dia melihat King Sui. Pria ini masih sangat muda tetapi hangat dan halus seperti batu giok, memancarkan pesona misterius yang memberikan perasaan yang sangat menyenangkan. Dia tersenyum dan mengangguk, Tuan, tolong tunggu sebentar. Saya akan masuk dan bertanya. Tidak lama kemudian, anak itu keluar dengan seorang wanita. Ketika King Sui melihatnya, dia tercengang. Wenren Wugu. Wanita itu tampak persis sama dengan Wenren Wugu, tetapi ekspresinya tidak semenarik aslinya. Segera, King Sui tahu bahwa itu bukan dia. Wenren Wugu sudah tidak ada lagi, dan sudah bertahun-tahun. Ada segala macam hal misterius di dunia. Memikirkan bahwa ada dua orang yang memiliki kemiripan yang sangat besar satu sama lain, sampai-sampai mereka bisa dikatakan terlihat persis sama. Itu terlalu menakjubkan. Ketika wanita itu melihat King Sui menatapnya dengan linglung, tidak ada perubahan pada ekspresinya. Namun, dia berkata, Tuan, Anda ingin melihat senjata yang lebih baik. Ah, maaf, Nona, kamu sangat mirip dengan temanku. Atau lebih tepatnya, aku bisa mengatakan kamu terlihat persis sama, kata King Sui lembut. Ada terlalu banyak orang di dunia yang mirip. Bukan apa-apa, kata wanita itu perlahan. Aku hanya merasa sulit dipercaya. Sayang sekali aku tidak bisa membawanya ke sini untuk bertemu denganmu. Kalau tidak, kalian berdua pasti akan menjadi teman baik. King Sui menghela nafas. Oh, sepertinya dia benar-benar mirip denganku, kata wanita itu dengan rasa ingin tahu. King Sui mengeluarkan potret Wenren Wugu yang telah dia gambar berdasarkan ingatannya tentang dia. Dia memiliki banyak potret dirinya dan itu adalah cara baginya untuk memperingatinya. Dengar, kalian berdua hanya berbeda dalam ekspresi. Kalian terlihat hampir identik dalam aspek lain. Ketika wanita itu melihat potret itu, dia juga tercengang. Dia yakin bahwa wanita di lukisan itu bukan dia, tetapi mereka tampak identik. Hanya saja wanita dalam lukisan itu tampak lebih memikat. Dia menatap lama sebelum berkata, kupikir kamu hanya mengatakannya dengan santai. Namun kan, aku juga ingin bertemu dengannya. Kamu tidak akan bisa. Dia pergi beberapa dekade yang lalu, King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan muram. Maafkan saya, tidak apa-apa. Dia adalah kakak perempuan istriku. Jika waktu memungkinkan, bisakah aku membawa istriku menemuimu? King Sui memikirkannya sebelum berkata. Kamu bisa. Tanpa sadar, mereka telah berjalan ke pedalaman. Senjata di sana jumlahnya jauh lebih sedikit,
tidak lebih dari 10% dari yang ada di luar. Namun, senjata di sana jelas berkali-kali lebih baik daripada yang ada di luar. King Sui melihatnya. Tidak ada pandai besi di sana. Dia hanya berbicara setelah sangat lama, kamu memalsukan semua senjata ini sendiri. Iya, benar, jawab wanita itu dengan lembut. Sepertinya dia tidak suka banyak bicara. King Sui melihat tempat itu. Itu tidak jauh berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia benar-benar cantik pandai besi. Penampilan Wenren Wugu tidak kalah dengan Wenren Wu Suang dan wanita ini hampir identik dengan Wenren Wugu. Keduanya memiliki kedewasaan, keanggunan, dan lekukan yang sama. Puncak kembarannya di dadanya tampak gagah, bulat, dan sangat menarik perhatian. King Sui tidak menaruh minat padanya. Saat itu, dia telah memperlakukan Wenren Wugu sebagai kakak perempuan. Namun, jika Wenren Wugu masih hidup, dia tidak tahu bagaimana hubungan mereka akan berkembang. Setelah melihat wanita ini, King Sui memiliki perasaan khusus. Seolah-olah wanita memikat itu berdiri di depannya. Kakak perempuan ini telah meninggalkan kesan yang sangat kuat padanya. Apakah senjata di sini memuaskan Anda? Kata wanita itu lembut. Ketika dia melihat King Sui tenggelam dalam pikirannya sekali lagi, dia merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, King Sui hanyalah orang asing baginya dan dia tidak suka ditatap seperti ini. AST 2451 ini mungkin jenis kehidupan lain. King Sui tersenyum. Sejujurnya, senjata di sini hanya biasa. Saya juga tahu cara memalsukan senjata sendiri dan alasan utama saya di sini hari ini adalah karena saya melihat Anda di luar dan menemukan Anda sangat akrab. Itu sebabnya saya tidak bisa menahan diri untuk datang, selesai. Anda tidak akan menyalahkan saya karena terlalu berterus terang, kan? Tentu saja tidak. Jika kamu tidak punya urusan lain untukku, aku akan memulai pekerjaanku. Wanita itu tersenyum. Kultivasimu tidak buruk. Mengapa kamu mengawasi toko pandai besi seperti itu? King Sui tidak dapat menemukan alasannya dan bertanya. Wanita itu terkejut sesaat dan dia menatap King Sui. Memang benar bahwa dia cukup kuat, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa King Sui tahu. Para pembudidaya Pig Cave Realm akan dianggap sebagai eksistensi yang cukup kuat kemanapun mereka pergi. Alasan mengapa King Sui tercengang sebelumnya juga karena kekuatannya. Ini adalah keinginan terakhir ayahku. Ini adalah keinginan seumur hidupnya untuk membuat toko pandai besinya sukses. Wanita itu ragu-ragu sedikit sebelum berkata. Sejujurnya, tidak mudah untuk mengembangkan bisnis dengan kualitas ini. Tidak ada apapun yang bisa menjadi barang berharga di toko. Aku tahu, pandai besi juga membutuhkan bakat dan beberapa warisan. Aku mencoba yang terbaik sekarang, jadi aku akan meninggalkan toko apa adanya untuk saat ini. Ini adalah tempat yang aku tahu sedikit lebih baik. Nada suaranya acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak punya emosi. Dia hanya bersikap dingin dan tidak tersenyum. Bahkan senyumnya sesekali akan membuatnya tampak lebih dingin. Aku juga tahu sedikit tentang pandai besi. Bisakah aku memalsukan sesuatu di sini? King Sui memikirkannya sebelum berkata. Lanjutkan. Wanita itu menunjuk ke platform penempaan. King Sui mengangguk dan memulai proses penyempurnaan serta pandai besi. Teknik 1000 palunya telah mencapai alam yang menakutkan dan saat ini, King Sui tidak lagi terlihat seperti sedang melakukan pandai besi, tetapi sebaliknya, memberikan perasaan yang menyenangkan. 1 kali, 2 kali. Setelah berkali-kali kemudian, pekerjaan King Sui memberikan getaran yang baik, meskipun faktanya tidak banyak waktu berlalu. Sepotong logam biasa sekarang telah menjadi esensi logam temperet. Ini adalah perubahan kualitatif. King Sui tidak berhenti di situ dan terus memalu dan melelehkannya. Setelah itu, benda kerja bersinar sekali lagi dan nilai dari temperet metallic essence meningkat lebih jauh. Sekarang bisa dibandingkan dengan logam berharga dalam game, Mithril. Namun, ini hanyalah sepotong logam biasa dan semua potensinya telah diperas seluruhnya. Langkah selanjutnya adalah penempaan. King Sui memiliki penguasaan tingkat tinggi di bidang itu. Seni penempaan kuno dianggap sebagai sekolahnya sendiri. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan King Sui benar-benar asyik. Wanita itu juga sangat tertarik dan tidak merasakan apa-apa tentang waktu yang berlalu. Ding! Ketika suara renyah terdengar dan aliran cahaya putih salju melintas, baik King Sui dan wanita itu kembali sadar. Mereka kemudian menatap pedang panjang 3 kaki yang berada tepat di depan King Sui. Itu seputih salju seperti batu giok dan memiliki aura surgawi yang samar. Jika wanita itu tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa pedang panjang itu bisa ditempa menggunakan bahan biasa. Kelas legendaris, senjata dewa palsu wilayah, dan artefak surgawi. Kelas legendaris sudah sangat kuat. Namun,
King Sui melihat pedang panjang 3 kaki ini dan merasa pedang itu hanya bisa dianggap biasa-biasa saja di antara senjata kelas legendaris. Tidak semua orang bisa mendapatkan artefak surgawi, dan banyak pembudidaya yang kuat hanya bisa menggunakan senjata kelas legendaris. Ada cukup banyak senjata kelas legendaris yang bisa ditempa oleh pandai besi menggunakan bahan yang bagus. Artefak surgawi, di sisi lain, membutuhkan kondisi iklim, geografis dan manusia yang menguntungkan. Lihat dan lihat apakah kamu puas dengan ini. King Sui menyerahkan pedang panjang 3 kaki itu kepada wanita itu. Ketika wanita itu mengambilnya, dia langsung terpesona. Dia tidak menyangka bahwa pedang itu akan menjadi pedang legendaris. Bagaimana Anda melakukannya? Pengrajin ajaib? Apakah Anda pengrajin ajaib? Wanita itu sedikit gelisah. Selama bertahun-tahun, dia telah berjalan sangat jauh di jalur pandai besi. Aku tidak berspesialisasi dalam hal ini dan sudah bertahun-tahun sejak aku memalsukan sesuatu. Aku baru mencobanya setelah bertemu denganmu hari ini, jawab King Sui jujur. Wanita itu mendapat pukulan lagi. Seorang pandai besi tingkat King Sui praktis tidak akan meninggalkan palunya. Fakta bahwa dia tidak memalsukan apapun selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa pandai besi bukanlah fokus utamanya. Melihat pedang panjang di tangannya, wanita itu tersenyum langka. Alasan kamu datang untuk mencariku adalah untuk menempa senjata. Tentu saja tidak. Sejujurnya, aku juga tidak tahu. Aku baru saja memasuki toko tanpa berpikir ingin melakukan apapun. King Sui memandang wanita itu dan merasa kembali ke hari-hari ketika dia masih muda. Aku mengerti, tapi ketahuilah bahwa aku bukanlah dia. Seiring berjalannya waktu, kamu tidak akan merasa seolah-olah kita pernah bertemu sebelumnya. Saya percaya pada takdir. Saya sangat senang bertemu dengan Anda hari ini. Karena Anda memiliki toko pandai besi ini, saya akan memberikan teknik palu ini kepada Anda. Saya harap Anda akan menyukainya. King Sui memikirkannya sebelum berkata. Setiap kali King Sui memikirkan Wenren Wugu, hatinya akan sakit. Itu juga merupakan rasa sakit di hati Wenren Wu Suang. Meskipun orang-orang itu terbunuh, perasaan kebencian mereka tidak akan hilang dan Wenren Wugu tidak akan bisa hidup kembali. Kematiannya akan menjadi jarum di hati King Sui yang tidak akan pernah hilang. Bertemu dengan wanita itu hari ini memberinya perasaan seolah-olah dia telah bertemu Wenren Wugu sekali lagi. Karena itu, King Sui ingin mengubahnya. Selama dia bahagia dan itu sesuai kemampuannya, King Sui bisa memberikan semua yang dia inginkan. Apakah kamu menyukainya? Wanita itu tidak terkejut dengan tawaran King Sui. Aku tidak yakin. Aku masih sangat muda saat itu. Di matanya, aku masih kecil. King Sui tersenyum. Jangan terjebak di masa lalu. Biarkan saja. Bahkan jika dia di dunia lain, dia berharap kalian bahagia, kata wanita itu lembut. Terus Anda, jika Anda bersikeras mengajari saya teknik palu ini, saya akan dengan senang hati mempelajarinya, wanita itu melanjutkan dengan cepat. King Sui kemudian mengajarinya teknik 1000 palu. Dia mengambilnya dengan sangat cepat dan King Sui sangat asyik dengan pengajarannya. Dia bahkan memegang tangannya dan mengajarinya secara pribadi. Wanita itu melihat ekspresi serius King Sui. Dengan tidak ada tanda-tanda kesembronoan sama sekali, dia tidak menghentikannya dan membiarkannya. Waktu berlalu, dan ketika King Sui kembali sadar, langit sudah menjadi gelap. Terima kasih. Wanita itu tersenyum dan berkata. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Melakukan ini membuatku merasa sedikit bahagia. Bertemu denganmu adalah kompensasi bagiku oleh surga. Mungkin ini mungkin sedikit tidak sopan terhadapmu, tapi aku akan merasa senang ketika melihatnya. Anda bahagia. Saya harap Anda dapat menjalani kehidupan yang bahagia dan bahagia. Haha, kamu memperlakukanku sebagai penggantinya. Wanita itu menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak merasakan ketidakbahagiaan. Namun, nada suaranya terdengar agak dipaksakan. Maafkan aku atas keegoisanku. Bukan apa-apa. Senang juga bisa membantu orang seperti ini. Ini akan menjadi satu-satunya waktu. Saya sudah puas. Saya akan datang dan mengunjungi Anda di masa depan ketika saya bebas. Saya akan membawa istri saya, kata King Sui dengan serius. Aku biasanya tidak meninggalkan tempat ini. King Sui menemukan manor yang mereka sewa. Tidak ada yang bertanya apa yang dilakukan King Sui selama ketidakhadirannya. Mereka tinggal di sana selama beberapa hari, tetapi kurang dari seminggu. Selama periode waktu itu, King Sui akan mengunjungi toko pandai besi hampir setiap hari. Wanita itu tidak memberitahu King Sui namanya. Karakternya benar-benar berbeda dari Wenren Wugu, tetapi penampilannya identik. Paling tidak, King Sui tidak bisa membedakannya. Namun, dia tahu bahwa tidak mungkin wanita ini adalah Wenren Wugu.
1 minggu kemudian, King Sui dan yang lainnya pergi. Selama 1 minggu itu, King Sui memberi wanita itu cukup banyak barang. Namun, mayoritas dari mereka adalah teknik bela diri. Mereka rukun dan dia bahkan membantunya untuk memelihara konstitusinya dan melakukan pembersihan kotoran. Dia juga memberinya 1 set pil obat. Ada catatan di dalamnya yang menunjukkan efek rincin dari masing-masing. King Sui merasa bahwa mungkin ada hari ketika dia akan muncul di hadapannya sekali lagi. Ketika waktu itu tiba, dia mungkin adalah Wenren Wugu. AST 2452 Putri Tantai Lingyan, Kota Fana. Kota Kaisar Taiking di domain 9 bulan, terletak di ujung utara. Tantai Lingyan sekarang berada di aula istana. Itu tidak terlalu besar, tetapi dekorasinya memberikan perasaan hangat. Lantainya ditutupi karpet putih salju dan seluruh ruangan sangat bersih. Dia tampak bersih, mengenakan pakaian seputih salju. Dia cantik seperti gambar, tampak dingin dan seolah-olah dia adalah eksistensi yang melampaui dunia sekuler. Namun, ada sedikit kelembutan di antara alisnya. Tidak jauh dari situ, seorang gadis berusia sekitar 2 tahun berlari ke arahnya. Ibu, gadis itu sangat cantik, seperti boneka porselen. Dia memiliki kemiripan 70% dengan Tantai Lingyan, tetapi memiliki sedikit kenakalan tambahan. Dia mengenakan gaun putri tipis dan lonceng kecil di pergelangan kakinya. Saat dia berlari, serangkaian nada lonceng yang tajam akan berbunyi. Wajah Tantai Lingyan semakin melunak saat melihat gadis itu. Sosoknya yang cantik berjongkok saat dia memeluk gadis yang berlari ke arahnya, King Tan. Jika King Sui ada di sana, dia pasti akan merasa sulit dipercaya. Gadis itu adalah putri King Sui dan Tantai Lingyan. Meskipun mereka telah melakukannya sekali melalui pakaian mereka saat itu, dia tidak akan pernah percaya bahwa mereka akan mendapatkan jackpot. King Sui tidak mengambil tindakan kontrasepsi apapun dengan Bei Huang Fan dan Shen Huan. Namun, meskipun mereka telah bersama begitu lama dan menghabiskan waktu bersama hampir setiap hari, mereka masih belum memiliki anak. Apalagi, itu sama dengan kedua wanita itu. Ini menunjukkan betapa sulitnya bagi mereka untuk. Namun, tidak disangka meskipun saat bersama Tantai Lingyan, mereka bahkan tidak melepas pakaian mereka tetapi entah bagaimana berhasil mendapatkan seorang anak. Anak ini membuat Tantai Lingyan merasa sedikit linglung, tetapi dia sebagian besar senang tentang itu, terutama setelah gadis itu lahir. Tidak ada yang berani mempertanyakan asal-usul gadis itu. Saat ini, Tantai Lingyan sudah menjadi pemimpin Sekte Gerbang Iblis Domain 9 bulan. Itu adalah cabang gerbang iblis yang lebih rendah daripada Domain 9 Matahari. Setelah melahirkan putrinya, Tantai Lingyan menyadari bahwa dia memiliki lebih banyak kenangan tentang King Sui. Misalnya, dia sudah tahu tentang pertemuan pertama mereka, serta banyak peristiwa di mana King Sui mencarinya setelahnya. Hal lain adalah kekuatannya. Meskipun dia memiliki seorang putri, peningkatan kekuatannya tidak melambat tetapi malah menjadi lebih cepat. Saat ini, kekuatan gerbang iblisnya sangat menakutkan. Ada beberapa 10.000 pewaris Raja Iblis yang kuat saja, dan banyak anggota lainnya yang tak terhitung jumlahnya. 1,5 tahun yang lalu, dia menurunkan gerbang iblis itu dengan mudah sambil membawa King Tan, yang berusia 6 bulan saat itu. Dia membawa banyak Raja Iblis bersamanya, dan orang-orang itu adalah ajudan terpercayanya. Hahaha, ibu, apakah kamu memikirkan ayah? Gadis itu tersenyum bahagia dalam pelukan Tantai Lingyan dan bertanya. Tidak. Tantai Lingyan tersenyum dan menjawab. Dia selalu tersenyum di depan putrinya, dan tanpa sadar, dia mulai banyak tersenyum. Namun, dia hanya akan melakukan itu ketika putrinya ada di sekitar. Lalu kenapa kamu selalu memanggil nama ayah dalam mimpimu di malam hari? Gadis itu sangat nakal dan pada usia 2 tahun, dia sudah sangat pintar dan tahu tentang beberapa hal yang lebih sederhana. Tantai Lingyan tidak menyembunyikan apapun dari gadis itu. Tantai Lingyan memberitahu anaknya bahwa dia memiliki seorang ayah, tetapi dia sangat sibuk dan akan mengunjungi mereka di masa depan. Itu adalah pemandangan yang langka untuk melihat Tantai Lingyan memerah. Dia membelai kepala gadis itu dan berkata, apa yang ingin kamu makan? Ibu akan membuatkan untukmu. Aku tidak lapar. Aku ingin mencari ayah. King Tan memandang Tantai Lingyan. Tantai Lingyan tidak takut pada apapun kecuali satu permintaan ini. Ini bukan pertama kalinya gadis itu mengatakan ini. Namun, kali ini, Tantai Lingyan tahu bahwa King Tan jauh lebih serius daripada sebelumnya. Baiklah, maukah ibu membawamu untuk mencarinya setelah kita makan? Tantai Lingyan menatap mata seperti kristal King Tan dan tidak bisa menolaknya. Selain itu, saat dia mengingat lebih banyak kenangan tentang King Sui, dia juga memiliki ide dan keinginan untuk pergi dan menemuinya. Dia mengingat banyak hal,
Tetapi pengaruh dari misinya membuatnya tidak bisa melupakan segalanya dan dia juga merasa bersalah. Namun, ketika dia melihat King Tan, dia akan merasa sedikit lebih baik. Ini adalah putrinya, dan juga miliknya. Putri mereka sangat pintar dan fisiknya juga merupakan tubuh roh yang langka. Sudah 2 bulan sejak mereka meninggalkan South City. Mereka baru saja keluar dari penyucian 9 bulan. Api penyucian 9 bulan adalah lokasi ikonik di mana banyak pengaruh atau pembudidaya akan menuju ke pengadilan. Itu adalah tempat berbahaya yang dipenuhi dengan harta karun, desolate beast, dan poison beast. Ada juga banyak tanaman obat langka, tanaman beracun, serta bunga aneh. King Sui memimpin kelompok di sana untuk melatih diri mereka sendiri selama 2 bulan itu. Mereka menghadapi bahaya besar pada beberapa kesempatan dan hampir menyebabkan beberapa dewa pertempuran mati pada beberapa kesempatan. Jika bukan karena keterampilan medis King Sui yang luar biasa, setidaknya setengah dari mereka akan mati, dengan setengah sisanya juga terluka. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seni bela diri dan obat-obatan adalah bagian dari keluarga yang sama. Pembudidaya seni bela diri pasti perlu dilengkapi dengan beberapa keterampilan medis. Kalau tidak, mereka sudah lumpuh sejak lama. King Sui telah mencapai puncak tingkat ketiga alam dewa pemeliharaan untuk beberapa waktu, dan akhirnya mencapai terobosan selama 2 bulan itu. Tentu saja, Realm of Valet Jade Immortalnya juga penting. Beberapa hari yang lalu, dia telah mencapai terobosan untuk mencapai tingkat keempat alam dewa pemeliharaan. Setelah mencapai tingkat keempat alam dewa pemeliharaan, King Sui merasa bahwa seluruh tubuhnya menjadi sangat nyaman, dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Baik tingkat keempat dan ketiga adalah titik demarkasi. Dia telah berkembang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan tingkat ketiga, terutama mengenai kekuatan King Sui. Kenaikan yang diterima dari guanya sama seperti sebelumnya. Gua ke-10-nya telah menggandakan kekuatan dasarnya dan 9 gua yang tersisa meningkatkan kekuatan dasarnya hingga setengahnya. King Sui mengerti bahwa ini karena ada keseimbangan antara dirinya dan keberadaan yang dipelihara di dalam gua. Jika tidak, karena gua semakin kuat meskipun kekuatannya lemah, dia mungkin menjadi target utama serangan orang lain. Jika tubuh aslinya mati, kemampuan gua secara alami juga akan hilang. Oleh karena itu, peningkatan kekuatannya dari tingkat keempat alam dewa pemeliharaan menyebabkan King Sui sedikit terkejut. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Dia hanya senang. Kota kematian. Ini adalah salah satu kota terkuat di domain 9 bulan. Di domain 9 bulan, kota Kaisar 9 bulan adalah yang terkuat. Sebenarnya tidak ada kota yang berada di peringkat kedua atau ketiga karena mereka sama-sama cocok. Namun, kota mortal adalah salah satu kota terkuat berikutnya setelah kota Kaisar 9 bulan. Selain kota Kaisar 9 bulan, tidak ada kota lain yang bisa menekannya. Kota mortal terletak di tengah domain 9 bulan, condong ke utara. Kota mortal memiliki sejarah panjang dan dikabarkan bahwa di masa lalu, seorang manusia telah memulai dari tempat ini dan akhirnya mencapai puncak dalam kultivasinya. Kota ini dibangun untuk mengenang orang tersebut. Saat itu, kota mortal sangat kecil, tetapi sekarang sangat luas. Kota-kota yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kota mortal semuanya miliknya. Namun, mereka masing-masing memiliki nama mereka sendiri. Itu dalam situasi yang sama tentang bagaimana sebuah kabupaten atau prefektur masing-masing memiliki nama mereka sendiri, tetapi semuanya akan menjadi milik provinsi tertentu. Tempat-tempat di sekitar kota mortal semuanya memiliki nama mereka sendiri, tetapi akhirnya, berada di bawah lingkupnya. City Lord Manor dari kota mortal dikatakan sebagai klan manusia fana itu sejak saat itu. Itu memiliki warisan generasi yang tak terhitung jumlahnya dan sangat kuat. Warisan yang mereka bentuk memiliki keunikan tersendiri. Bakat mereka juga sangat menakutkan, memiliki kekuatan manusia yang paling suci. King Sui dan kelompoknya membeli sebuah rumah bangsawan di tempat paling makmur di kota mortal. Di tempat-tempat seperti kota mortal, pengaruh 9 benua cenderung memiliki cabang di sana. King Sui berencana untuk mulai mengumpulkan kekuatan istana surgawi di sana dan kemudian berjuang menuju domain 9 matahari sejak saat itu. Proses ini bisa sangat cepat, atau bisa memakan waktu lebih dari 10 tahun, beberapa dekade atau bahkan lebih lama. Tapi dia sekarang telah melihat harapan. Sekarang, dia berada di tingkat keempat alam dewa pemeliharaan. Namun, itu tidak cukup. Dia harus terus bekerja keras. Saat dia menjadi lebih kuat, dia mungkin bisa mempengaruhi pengaturan 9 benua di masa depan. Pikirannya melayang sangat jauh. Ada kerinduan dan kebingungan. Dia selalu maju secara pasif dan tidak berpikir untuk bersaing untuk apapun di 9 benua. Mungkin dia sudah menjadi bagian dari pertengkaran, seperti dalam kasus wanitanya.
AST 2453 King Sui, Tantai Lingyan, King Tan. Ada sebuah kolam di Manor. Karena ukurannya yang kecil, itu benar-benar hanya bisa disebut kolam. Air di dalamnya jernih dan ikan-ikan berenang di bawah tanaman air. Ada pohon willow di sebelah kolam yang tidak besar tapi bisa menutupi sekitar seperlima kolam. King Sui berdiri di bawah pohon, agak aneh saat dia merenungkan banyak hal. Ada orang yang dia rindukan, orang yang pernah dia lewati, dan orang yang bukan lagi manusia. Tiba-tiba, dia merasakan aura yang familiar. Dia menoleh dengan tidak percaya dan melihat Tantai Lingyan, yang tidak berdiri jauh darinya. Pakaiannya yang seputih salju tidak bisa menyembunyikan sosok cantiknya dengan lekuk tubuh yang lembut. Wajahnya yang cantik memiliki kecantikan yang dapat menyebabkan jatuhnya negara dan kota, dengan sedikit kesucian di tengah kesejukan. Itu membuat sulit bagi seseorang untuk menganggapnya sebagai Raja Iblis. Alisnya yang indah tampak sangat lembut dan santai. Wajahnya yang cantik tidak memakai riasan tetapi memiliki cahaya kemerahan seolah-olah matahari pagi terpantul di salju putih. Dia memiliki kecantikan seorang dewi dan sosok yang luar biasa. Bahunya tajam seperti pisau, dan lengkungan di depan dadanya sangat mempesona. Pinggangnya tampak halus seperti sutra, dan sosoknya yang ramping indah seperti mahakarya ukiran batu giok. Dia secantik biasanya, sedemikian rupa sehingga King Sui tanpa sadar melamun. Namun, yang paling mengejutkan King Sui adalah dia menggendong seorang gadis kecil yang tampak cantik di lengannya yang seperti boneka porselen. Dilihat dari usianya dan perasaan yang jauh itu, King Sui dengan cepat mengerti bahwa ini adalah putri mereka. King Sui tercengang, memikirkan bahwa dia karena itu. Jika itu terjadi di kehidupan King Sui sebelumnya, dia tidak akan menganggapnya aneh. Jika itu beberapa tahun yang lalu ketika dia lebih lemah, dia juga tidak akan merasa aneh. Namun, dengan betapa kuatnya mereka berdua, sungguh sulit dipercaya bahwa mereka bisa memiliki anak. Ibu, apakah dia ayah? Suara kekanak-kanakan gadis itu terdengar sangat menyenangkan. Dia telah melihat potret King Sui berkali-kali dan bisa mengenalinya dengan sangat cepat. King Sui sadar kembali dan dengan cepat muncul di hadapan mereka, dia mengulurkan tangannya, dan memeluknya. Lingyan, ini berat untukmu. Gadis itu bersikeras mencarimu, jadi aku datang, Tantai Lingyan tersenyum dan berkata. King Sui senang mendengar itu. Senyumnya adalah senyum sejati saat menyebut gadis itu. Apakah kamu merindukan saya? King Sui tersenyum dan bertanya. Aku tidak. Tantai Lingyan berkata langsung. King Sui menggosok hidungnya dan meletakkan Tantai Lingyan. Dia mengulurkan tangannya untuk menggendong putri mereka. Dia berkata, dia mirip denganmu. Aku sangat senang. Jadi ini putri kita. Siapa namanya? King Sui sangat gelisah. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia mencium gadis itu. Ini putri kita, Las. King Sui melemparkan King Tan dan kemudian menangkapnya dalam pelukannya, menyebabkan gadis itu tertawa. Gadis kecil itu terkekeh dan melingkarkan lengannya di leher King Sui dengan penuh kasih sayang. Dia menikmati aura King Sui dan menyukai bahwa mereka tidak berperilaku jauh satu sama lain. Seolah ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Dia memiliki tubuh roh Xiantian. King Tan, jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa memberinya satu lagi, jawab Tantai Lingyan lembut. Itu nama yang bagus. Aku sangat menyukainya. King Sui memandang Tantai Lingyan dan merasakan bahwa dia telah sedikit berubah. Jika sebelumnya, dia tidak akan seperti ini. Sekarang, dia mengeluarkan perasaan seolah-olah dia banyak berpikir untuk dirinya sendiri sekarang. King Sui, aku sudah mengingat banyak hal. Tantai Lingyan menatap King Sui dengan tatapan rumit. Setelah mendengar kata-katanya, King Sui sangat gembira. Namun, setelah melihat ekspresinya yang rumit, dia tahu bahwa dia telah banyak memikirkan sesuatu. Dia meraih tangannya, jangan terlalu banyak berpikir. Segalanya terus bergerak ke arah yang lebih baik. Bukankah begitu? Kamu marah sama saya? Tidak, aku hanya sedih karena telah membuatmu melalui begitu banyak hal. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah semuanya lebih baik? Saya sekarang sangat senang dan puas. Tantai Lingyan tersenyum dan meraih tangan kecil King Tan. King Sui tahu bahwa putri mereka telah banyak mengubahnya. Dia telah menggendong putri mereka selama 10 bulan dan dapat melindunginya bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya tanpa ragu-ragu. Saat itu, kedua wanita itu berjalan mendekat. Ketika mereka melihat Tantai Lingyan, mereka meragukan mata mereka sejenak. Pada saat itu, ekspresi mereka berdua tampak sedikit aneh. Halo, Tantai Lingyan tersenyum dan menyapa mereka. Lingyan, kamu sudah pulih. Bei Huangfan berseru kaget dan kemudian menatap King Sui. Ketika dia melihat dia membawa seorang gadis kecil, dia bahkan lebih terkejut. Bibi,
Halo. Gadis itu tertawa. Bei Huang Fan tersenyum dan berkata, gadis ini terlihat sangat pintar. Saat dia mengatakan itu, dia menggendong King Tan dan mencubit wajahnya yang lembut. Baiklah, sudah cukup. Apa kalian masih membenciku? Tante Lingyan tidak pernah berani memikirkan kembali situasi ketika dia telah menyakiti King Sui. Dia telah melalui beberapa perubahan. Jika bukan karena dia telah meninggalkan King Sui sebelumnya, dia tidak akan bisa menerima kenyataan bahwa dia telah menyakitinya. Meskipun dia masih merasa sangat bersalah, kesal, dan kesakitan, dia sekarang akhirnya bisa menghadapi kebenaran secara langsung. Bisa jadi karena fakta bahwa dia memiliki gadis itu dan juga karena begitu banyak waktu telah berlalu. Apa rencanamu sekarang? Apakah kamu akan kembali? Shen Huang tersenyum dan berkata. Dia merasa sulit bagi Tante Lingyan untuk kembali. Dia tahu misi Tante Lingyan dan tidak akan mudah baginya untuk kembali. Aku tidak akan bisa kembali. Jika aku tahu ini, aku tidak akan pergi saat itu. Tante Lingyan menggelengkan kepalanya. Tidak ada jalan keluar dari beberapa hal. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa kembali. Kalian berdua sudah memiliki seorang gadis kecil. Dia memiliki tubuh roh Xiantian dan di masa depan, dia mungkin bisa menggabungkan istana surgawi dan iblis. Gerbang bersama, Bei Huang Fan tersenyum dan berkata. Sejujurnya, jika mereka cukup kuat, itu tidak mustahil untuk dicapai. Sebelum kekuatan absolut, yang lainnya hanyalah ilusi. Apapun itu mungkin. Kalian para wanita mengobrol dulu. Aku akan menyiapkan makanan dan kita akan makan bersama nanti. King Sui melihat ke langit dan kemudian berkata. Sebuah meja makanan mewah disiapkan dengan cepat. Gadis itu adalah bintang pertunjukan hari itu dan semua orang mengelilinginya, mengobrol dengan gembira. Suasananya sangat santai. Kedua wanita itu sangat menyukai gadis itu dan Tante Lingyan juga sangat gembira. Jarang sekali dia merasa seperti ini. Dia memiliki ingatannya kembali dan rasanya sangat hangat di sini. Dia sangat ingin tinggal, dan mengabaikan misi yang dia miliki. Namun, seperti inilah manusia. Mereka tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena mereka mau. Meskipun dia benar-benar ingin tinggal, dia tidak akan merasa baik dengan mengabaikan yang lainnya dan tetap tinggal. Semua orang mengerti, dan dengan demikian tidak mengungkit hal ini. Ayah, ini benar-benar enak. Mulut gadis itu dipenuhi minyak saat dia berkata dengan gembira. Dia duduk di pangkuan King Sui, sesekali berkata, Ayah, aku ingin makan ini. Aku ingin makan itu. Pada malam hari, Bei Huang Fan dan Shen Huang tidak tinggal bersama King Sui tetapi sebaliknya, meninggalkan waktu untuk Tante Lingyan dan King Sui. Mereka tidak tahu seperti apa situasi antara King Sui dan Tante Lingyan, dan mereka tidak punya waktu untuk bertanya. Mereka tidak tahu bagaimana mereka berdua memiliki seorang putri, tetapi menyimpulkan dari usia King Tan, mereka dapat mengetahui waktu. Namun, mereka menyadari bahwa selama periode itu, King Sui praktis bersama mereka sepanjang waktu. Gadis itu semakin dekat dengan kedua wanita itu dan mengikuti mereka untuk memeriksa pasar malam. King Sui tahu apa yang dipikirkan kedua wanita itu dan tersenyum pahit. Dia merasa sangat tersentuh dengan apa yang dilakukan para wanita ini, yang memiliki kecantikan dewi, untuknya. Tante Lingyan bisa menebak niat mereka juga, tapi dia tidak bisa menenangkan pikirannya. King Sui berjalan mendekat dan duduk di sebelahnya. Aromanya yang ringan membuatnya sangat mabuk. Ada rona merah tipis di wajahnya yang dingin dan anggun. Detak jantungnya dipercepat dan dia menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani melihat King Sui. Lingyan, King Sui mengambil tangannya yang indah. Rasanya sangat lembut dan empuk. Dia tidak menolak King Sui. Bisa jadi karena putri mereka. Mereka sudah memiliki seorang putri di antara mereka. Selanjutnya, dia juga telah memulihkan ingatannya. Meskipun dia tahu apa yang akan terjadi, dia tidak menunjukkan perlawanan sama sekali. Dia menyadari bahwa dia sudah menerimanya. King Sui menarik tangannya dengan lembut dan Tante Lingyan jatuh ke pelukannya. Saat sosok lembutnya jatuh ke pelukannya, King Sui menyadari bahwa detak jantungnya semakin cepat. AST 2454 Aula Lelang Kelas Dewa, Pemikat Kelas Dewa. King Sui menyapunya dari kakinya, menundukkan kepalanya untuk menutup bibir merah dan montok itu, lalu menuju kamar tidur. Ada spray seputih salju di tempat tidur empuk, dan mereka berdua langsung tenggelam ke dalamnya. Lidah King Sui bergerak dengan gesit melalui gigi Tante Lingyan dan meraih mulutnya yang memabukkan, mengisap lidahnya yang lembut. Bibirnya seperti bunga, sangat lembut dan memancarkan aroma samar. Dia dengan rakus mengisap nektar, melepaskan suara pukulan dan menyebabkan erangan bergema di sekitar ruangan, terdengar seperti musik di telinga King Sui. Tangannya bergerak ke pegunungan dan kulit lembutnya terasa lebih baik daripada batu giok putih.
Tidak lama kemudian, seorang wanita cantik disajikan telanjang bulat di hadapan King Sui. Nya yang gagah masih berdiri tegak. Bisa jadi karena dia telah melahirkan seorang putri sehingganya jauh lebih besar dari sebelumnya. Mereka sekarang memiliki bentuk setengah bola yang indah dan seputih salju seperti batu giok. Ujung merah mudanya lembut seperti biasa, bergetar dan memancarkan aroma memabukkan. King Sui tidak mengambil banyak usaha untuk menanggalkan pakaiannya sendiri sebelum mengulurkan tangannya dan meraih ke arah taman itu. Persiapannya sudah selesai dan dia langsung masuk. Terangan indah memenuhi ruangan, tidak mampu menahan semua yang merasuki ruangan. Tantai Lingyan terjerat ke King Sui seperti gurita, dan tubuhnya terus menegang, membuka, dan menegang lagi. Tubuhnya sangat sensitif dan kecakapan pertempuran King Sui tak henti-hentinya. Aku benar-benar tidak bisa melanjutkan lagi. Biarkan aku istirahat. Tantai Lingyan mencapai orgasme sekali lagi dan memeluk King Sui dengan erat. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kepuasan. King Sui mendorong untuk terakhir kalinya sebelum juga mencapai orgasme sekali lagi. Setelah ruangan menjadi sunyi, Tantai Lingyan berbaring di pelukan King Sui dengan tenang, sementara dia terus menggosok puncaknya yang terbentuk dengan baik, tidak dapat menahan diri. Dia terus menyebabkan mereka berubah bentuk saat dia menikmati kehalusannya. King Sui, Tantai Lingyan memanggil dengan malas. Panggil aku suami, King Sui tersenyum dan berkata. Suami, satu. Tantai Lingyan bertanya, sedikit bingung. Gadis yang baik. Panggil aku seperti itu lagi. King Sui memeluknya dengan erat. Dia sekarang tahu apa arti, suami, dan wajahnya memerah saat dia menatap King Sui dengan malu-malu. Aku sudah hampir memenuhi semua keinginanku sekarang. Alasan aku mengikutimu adalah karena aku berharap kamu bisa kembali ke sisiku. King Sui menghela nafas lega di dalam hatinya. Apakah itu layak? Tantai Lingyan memikirkan semua yang telah terjadi antara dirinya dan King Sui. Dia juga merasakan banyak emosi. Itu sangat berharga. Sangat. King Sui tersenyum ketika dia melihat wanita di lengannya. Dia adalah sosok iblis wanita dengan kecantikan yang dapat menyebabkan kejatuhan negara dan kota, Raja Iblis, pemimpin sekte masa depan gerbang iblis. Tantai Lingyan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya merasa sedikit melankolis. Hatinya merasa sedikit kacau memikirkan bagaimana dia akan memilih jalannya sejak saat itu. Pada saat itu, hubungannya dengan King Sui sudah pasti dianggap sebagai suami istri. Mereka sudah memiliki seorang putri dan dia juga mendapatkan kembali ingatannya. Hanya saja sekarang ada sesuatu yang lebih dalam hidupnya, beberapa misi. Ini adalah seberapa kuat darah iblis Saint itu. Bahkan jika dia memulihkan ingatannya, segalanya masih berubah. Baiklah, jangan terlalu memikirkannya dan biarkan alam mengambil jalannya. Saya telah menerima bahwa semuanya pada akhirnya akan menjadi yang terbaik. Tidak ada hambatan yang tidak dapat dilewati sehingga hal-hal mungkin akan diselesaikan dengan mudah ketika saatnya tiba. King Sui menepuk kepalanya dan mencium keningnya. 1 minggu kemudian, Tantai Lingyan pergi bersama King Tan. King Sui tidak tahan berpisah dengan mereka, tetapi kepergian sementara adalah demi reuni mereka di masa depan. King Tan memegang tangan King Sui, menolak untuk melepaskannya. King Sui mengirim mereka untuk jarak yang sangat jauh. King Sui tidak mendirikan Imperial Cuisine Hall di Mortal City. Sebaliknya, dia memimpin kelompok itu ke sekelilingnya, untuk melatih diri mereka sendiri atau berjalan-jalan di kota fana dan melihat apakah mereka dapat menemukan harta karun yang belum ditemukan. Aula lelang kelas surgawi. Setelah melihat beberapa kata ini, King Sui jelas tercengang. Apa kesombongan? Kota mortal juga merupakan kota yang kuat dan jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan sebuah kekaisaran. Itu akan membutuhkan latar belakang yang mengesankan bagi seseorang untuk berani menggunakan nama seperti itu di tempat itu. Itu berbeda dari kehidupan King Sui sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak ada obat untuk banyak penyakit seperti kanker. Namun, banyak tempat yang masih menggantungkan papan nama yang mengklaim dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Di 9 benua, jika seseorang berani melakukan itu, papan nama mereka mungkin akan dilepas dalam waktu kurang dari sehari. Ambil aula lelang kelas surgawi itu misalnya. Jika mereka tidak melelang item tingkat dewa di masa lalu, mereka tidak akan bisa berdiri di sana. Tentu saja, itu tidak akan menjadi kasus di mana mereka akan memiliki item tingkat dewa setiap saat. Selain itu, kebanyakan orang tidak akan melelang barang-barang kelas dewa yang mereka dapatkan. Namun, jika item tersebut tidak berguna bagi mereka, mereka mungkin akan menukarnya dengan item tingkat dewa lainnya dengan kualitas yang sama. Beginilah keadaan aula lelang. Pada tingkat ini, tidak perlu uang untuk pelelangan. Orang akan menggunakan barang untuk berdagang. Hanya orang bodoh yang mau berdagang dengan uang.
King Sui memasuki tempat itu dan melihat bahwa itu berkilauan dan sangat mewah. Meskipun dia telah tinggal di kota Fana selama lebih dari 10 hari, dia belum pernah melihat banyak hal di sana sebelumnya. Dia hanya mengetahui beberapa hal dari informasi Nuolan. Tidak ada kamar pribadi dan semua orang berkumpul di aula di lantai pertama dan kedua. Kursinya sangat luas, kursi ke depan akan lebih rendah dan yang di belakang akan lebih tinggi. Untuk kursi yang lebih luas, lebih dari 10 orang bisa berdiri di setiap kursi. Kursi-kursi itu terletak sangat tinggi dan ketika seseorang duduk di sana, mereka masih akan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang berdiri di sekitar mereka. Setelah King Sui memasuki tempat itu, dia melihat sudah ada orang di dalamnya. Kebanyakan orang akan duduk dan memiliki beberapa orang di sekitar mereka. Mereka jelas penjaga atau sejenisnya. Orang-orang yang bisa datang ke tempat ini semuanya tidak biasa. Ada tes di pintu masuk. Seseorang hanya bisa masuk setelah bisa mengeluarkan item yang bisa mereka gunakan untuk berpartisipasi. Ini akan menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kemampuan untuk menawar. King Sui menemukan kursi yang terletak di belakang dan duduk. Kursi itu terbuat dari kulit binatang dan sangat bersih. Ada sesuatu yang secara khusus memurnikan hal-hal dan kursi terasa sangat lembut dan nyaman. Kursinya juga sangat luas dan bisa menampung 3 orang tanpa merasa sesak sama sekali. King Sui juga memperhatikan bahwa kebanyakan orang memiliki 2 wanita cantik yang duduk di sebelah mereka. Pelelangan belum dimulai dan orang-orang itu memeluk para wanita di lengan mereka, tampak sangat santai. Wanita-wanita itu adalah bagian dari staf wanita yang bekerja di aula lelang, dan dipilih dengan cermat berdasarkan penampilan mereka. Ini juga merupakan bentuk pelayanan, memungkinkan untuk menyentuh dan berciuman, tetapi pergi jauh-jauh tidak diperbolehkan. Setidaknya, tidak saat berada di area tempat duduk. King Sui menolak layanan ini. Hal-hal seperti itu sangat diterima di 9 benua, terutama terhadap laki-laki. Pahlawan dan ahli cenderung asmara dan ini bisa menunjukkan status mereka. King Sui menggelengkan kepalanya. Ia masih belum bisa menerima ini. Sama seperti kehidupan sebelumnya, di mana orang suka membandingkan kekayaan, kekuatan, dan wanita siapa yang lebih cantik. Banyak orang yang datang ke sini membawa serta pasangannya dan sangat sedikit yang dilayani oleh staf wanita di sini. Ini kecuali jika staf wanita sangat cantik. Jika seseorang datang sendiri atau tidak membawa pasangan wanita, aula lelang juga akan mengusulkan layanan tersebut. Namun, terserah para tamu untuk memutuskan apakah layanan itu diperlukan. Halo, Tuan dan Nyonya. Lelang hari ini akan dimulai sekarang. Sebuah suara terdengar dan seorang pria paruh baya berjalan menaiki peron bersama dengan seorang wanita muda dan cantik. Suara pria itu sangat keras dan wanita itu mengenakan gaun pendek merah menyala. Puncak gunungnya yang gagah tampak seolah-olah akan merusak pakaiannya. Pinggangnya tipis dan ramping seperti ular, dan pantatnya yang bulat juga terlihat bagus dan gagah. Melihatnya menyebabkan banyak pria mengeluarkan air liur. Iblis wanita banyak pria yang tertarik padanya. Fitur wajah wanita itu sangat indah dan indah. Matanya yang hitam pekat dan murni seperti batu permata hitam yang paling indah. Dia adalah pemikat kelas dewa di aula lelang kelas surgawi, pemandangan paling indah di tempat itu. Berkat keberadaannya, popularitas aula lelang meningkat setidaknya 30%. Satu cara modern untuk menyapa suami.